Koloid merupakan sistem dispersi atau persebaran zat. Sistem dispersi merupakan sistem di mana suatu zat tersebar merata ke zat lain. Zat yang menyebar disebut zat terdispersi, sedangkan medium tempat menyebarnya zat terdispersi disebut sebagai medium pendispersi. Berdasarkan sifat interaksi antara fase terdispersi dan medium pendispersi, koloid diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu koloid liofil dan koloid liofob. Dalam koloid liofil, partikel fase terdispersi memiliki afinitas yang kuat atau mudah menarik medium pendispersi. Koloid liofil juga dikenal sebagai koloid yang menyukai cairan. Koloid liofil dapat dibuat dengan mencampur fase terdispersi dengan medium pendispersinya secara langsung. Koloid liofil cukup stabil dan tidak dapat digumpalkan dengan mudah. Beberapa contoh koloid liofil adalah pati, gelatin, dan karet. Kebalikannya, partikel fase terdispersi pada koloid liofob hanya memiliki sedikit atau tidak sama sekali afinitas untuk medium pendispersi. Artinya, koloid liofob adalah cairan yang tidak menyukai air. Koloid liofob tidak stabil dan mudah mengendap atau mengental hanya dengan menambahkan sedikit elektrolit atau dengan pemanasan atau pengocokan. Koloid liofob hanya dapat diperoleh dengan menggunakan metode khusus. Sifat-sifat koloid. 1. Efek Tyndall. Efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Terjadi karena partikel koloid yang berupa ion atau molekul berukuran besar mampu menghamburkan cahaya yang diterima ke segala arah. Semakin besar ukuran dan konsentrasi partikel koloid, semakin besar efek Tyndall. Contoh efek Tyndall yaitu warna merah dan jingga di langit saat pagi atau sore hari, sorot lampu di suasana kabut dan malam hari, sorot lampu proyektor, debu yang tampak pagi hari, dan lain-lain. 2. Gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan acak partikel koloid dalam medium pendispersinya. Terjadi karena tumbukan tidak seimbang antara partikel-partikel koloid. Bermanfaat untuk menjadikan koloid menjadi stabil dan mencegah pengendapan atau koagulasi. Contohnya gerak air plus susu dalam koloid. 3. Elektroforesis. Pengertian elektroforesis seperti yang ada di layar. Contoh dari elektroforesis yaitu lorong pabrik yang dipasangi lempeng logam bermuatan negatif, mesin kotrel, dan lain-lain. Adsorpsi. Adsorpsi adalah proses penyerapan suatu partikel zat berupa ion, atom, ataupun molekul pada permukaan zat lain, mengakibatkan partikel koloid menjadi bermuatan sejenis dan partikel-partikel koloid tersebut saling berjauhan, sehingga tidak terjadinya penggumpalan atau koagulasi. Contohnya, pemisahan mineral logam dari bijinya, mandi atau membersihkan badan, penjernihan air tebu pada proses pembuatan gula pasir. 5. Koagulasi. Koagulasi adalah peristiwa pengendapan partikel koloid sehingga fase terdispersi terpisah dari medium pendispersi, alias tidak menyatu. Terjadi karena dispersi koloid kehilangan kestabilan dalam mempertahankan partikelnya untuk bergabung serta dihilangkannya muatan koloid. Jika koloid muatan negatif, larutan paling cocok untuk menggumpalkan larutan tersebut dengan koloid yang bermuatan positif paling besar, dan sebaliknya. Contoh dari koagulasi adalah penggumpalan lumpur pada penjernihan air. Yang keenam, dialisis. Dialisis adalah sifat koloid untuk mengurangi ion-ion pengganggu dengan tidak membuat koloid bersentuhan dalam air dan tetap berada di kantong semi-permeable. Contohnya, hemodialisis pada penderita gagal ginjal.
oxidasi. Yang ke-8, koloid liofil. Koloid liofil mempunyai afinitas yang besar untuk menarik air. Stabil, kekentalannya tinggi, gerak brown dan efek tindal tidak ada. Hanya zat organik dapat kembali jika dilucuti air lagi. Contohnya sol agar-agar, sol kanji, gelatin, sabun, dan deterjen. Yang ke-9, koloid liofil. Koloid liofil mempunyai afinitas yang kecil untuk menarik air. Tidak stabil, kekentalan rendah, ada gerak brown dan efek tindal. Proses pembuatan koloid dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kondensasi. Koloid yang berasal dari larutan sejati dibuat dengan cara kondensasi. Yang kedua yaitu dispersi. Koloid yang berasal dari suspensi dibuat dengan cara dispersi. Sedangkan melalui cara kondensasi, pembuatannya dibagi menjadi dua macam, yaitu cara kimia dan cara fisika. Melalui cara kimia dapat dilakukan dengan 4 macam, yaitu yang pertama reaksi pengendapan. Pembuatan koloid melalui reaksi pengendapan dilakukan dengan cara mencampurkan dua macam larutan elektrolit sehingga terbentuk endapan koloid. Yang kedua yaitu reaksi hidrolisis. Koloid dapat dibuat dengan reaksi hidrolisis, yaitu mereaksikan garam tertentu dengan air. Yang ketiga yaitu reaksi pemindahan atau substitusi. Reaksi substitusi atau pemindahan merupakan reaksi pemindahan untuk membentuk partikel koloid. Yang keempat yaitu reaksi redoks. Pembuatan koloid dengan reaksi redoks selalu disertai dengan perubahan bilangan oksidasi. Sedangkan dengan cara fisika, membuat koloid dibagi lagi menjadi 3 cara, yaitu yang pertama pengembunan uap. Cara pengembunan uap diterapkan pada pembuatan sol raksa. Sol raksa dibuat dengan menguapkan raksa. Uap raksa selanjutnya dialirkan melalui air dingin sehingga mengembun dan diperoleh partikel raksa berukuran koloid. Yang kedua yaitu pendinginan. Suatu koloid dapat dibuat melalui proses pendinginan. Tujuannya untuk menggumpalkan suatu larutan sehingga menjadi koloid karena kelarutan suatu zat sebanding dengan suhu. Yang ketiga yaitu penggantian pelarut. Penggantian pelarut digunakan untuk mempermudah pembuatan koloid yang tidak dapat larut dalam suatu pelarut tertentu. Contohnya yaitu pembuatan sol belerang. Belerang sukar larut dalam air, oleh karena itu diganti dengan alkohol. Pembuatan koloid dengan cara dispersi dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama yaitu cara busur beredik. Pembuatan koloid dengan cara busur beredik sering disebut elektrodispresi. Cara ini dilakukan untuk membuat partikel-partikel fase terdispersi menggunakan loncatan bunga api listrik. Cara ini banyak digunakan untuk membuat sol logam. Cara yang kedua yaitu cara mekanik. Pembuatan koloid dengan cara mekanik dilakukan dengan cara penggerusan zat padat hingga halus, kemudian didispresikan ke dalam medium pendispersi. Contoh pada pembuatan mentega, tinta, dan cat. Yang ketiga yaitu cara peptisasi. Cara peptisasi adalah cara pembuatan koloid dengan jalan memecah partikel zat yang mengendap dalam medium pendispersi air menjadi berukuran partikel koloid. Proses ini diikuti dengan penambahan suatu elektrolit atau dengan menghilangkan ion-ion elektrolit penyebab pengendapan. Contohnya yaitu cara peptidasi ini digunakan pada pembuatan sol perak iodida. Sol perak iodida dibuat dengan cara mencampurkan AgNO3 dengan larutan Kl berlebih. Campuran kedua larutan ini menghasilkan endapan AgL. Endapan AgL kemudian dicuci agar mengalami peptisasi, yaitu terbentuk partikel koloid AgL. Pencucian mengakibatkan hilangnya kelebihan elektrolit sehingga AgL dapat terdispersi kembali. Dan yang terakhir yaitu cara homogenisasi. Homogenesis adalah cara yang digunakan untuk membuat suatu zat menjadi homogeni dan berukuran partikel koloid. Contohnya yaitu membuat koloid tipe emulsi seperti susu. Pada pembuatan susu, ukuran partikel lemak pada susu diperkecil hingga berukuran partikel koloid. Caranya dengan melewatkan
pengolahan zat tersebut melalui lubang berpori yang mempunyai tekanan tinggi. Apabila partikel lemak dengan ukuran partikel koloid sudah terbentuk, zat tersebut kemudian didispersikan ke dalam medium pendispersinya.